Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini, saya tidak lupa memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, agar kita semua bisa berkumpul sini untuk mengikuti takziah siang hari ini. Kajian pada siang hari ini. Untuk mempersingkat waktu, saya kasihkan ke Ustadz Anang Tri Cahyono SEMM. Cahyono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman semua yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa kesehatan, nikmat berupa iman, sehingga kita semua bisa berkumpul di mushola yang kita cintai ini dalam rangka tadarus Al-Quran dan kajian di bulan Ramadan. Sebenarnya saya kalau disuruh mengisi begini itu grogi karena saya anggap belum pantas. Mengingat masih kurangnya ilmu saya tentunya dalam menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. Tapi marilah kita sama-sama belajar, sama-sama mengkaji di dalam kehidupan ini. Tema yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah keutamaan menuntut ilmu dan adab-adab dalam menuntut ilmu. Ya, baik, kita tahu semua bahwa menuntut ilmu bagi seorang muslim itu adalah kewajiban, seperti hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah dalam kitab nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik. Thalabul ilmi faridatan 'alal kala muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kita apalagi yang di sini di dunia institusi pendidikan, selain kita mengajar, tentunya kita juga wajib terus belajar, karena belajar adalah kewajiban. Belajar itu tidak cuma di kelas, tapi dimanapun itu bisa menjadikan pelajaran bagi kita. Dari siapapun itu kita tidak memandang orangnya, tetapi pandanglah apa yang disampaikan kepada kita. Baik, walaupun dia seorang pengemis pun, kalau yang disampaikan Quran dan hadis itu wajib kita dengarkan. Tapi kalau seorang pejabat pun, kalau yang disampaikan adalah keburukan, kita tidak perlu mendengarkan. Bahkan kalau orang tua pun mengajak kita kepada keburukan, kita juga tidak boleh mentaatinya. Yang kedua, ilmu itu bisa menjadi amal jariah bagi kita. Ilmu apapun, tentunya yang baik. Jadi ini adalah, kalau disampaikan kemarin, mengajar itu tidak menjadikan kaya, tapi menjadikan banyak pahala. Karena di sini, apalagi Bapak Ibu dosen yang mengajar, tentunya apabila dilandasi dengan keikhlasan menyampaikan ilmu, akhirnya menjadi amal jariah, karena yang disampaikan adalah kebaikan, bermanfaat bagi orang yang menerimanya. Jadi dalam sebuah hadis disampaikan bahwa jika seseorang meninggal, jika anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Sedekah jariyah apapun bisa, sedekah yang kita
kita berikan kepada orang selagi itu bermanfaat, insya Allah itu akan mengalir pahalanya kepada kita terus menerus selagi yang kita berikan itu dimanfaatkan. Jadi kadang-kadang orang kalau menyumbang di masjid itu mintanya pondasi gitu, nyumbangnya pondasi ben dipakai terus, kalau genteng satu saat biasanya ganti gitu. Tapi tidak juga seperti itu, yang penting bermanfaat, insya Allah akan mendapatkan pahala terus menerus. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, di sini adalah yang kita bahas, ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan tentunya akan menjadi amal jariah terus. Kalau Bapak Ibu dosen menyampaikan atau siapapun lah di antara kita menyampaikan kebaikan dan itu dipakai terus dan menerus, akan berlipat ganda. Akhirnya pahala itu akan mengalir terus pada kita saat kita sudah wafat nanti. Yang ketiga adalah doa anak soleh. Itu manfaat ilmu sebagai jariah. Nah, dalam sebuah kitab Alalah disampaikan adab-adab dalam menuntut ilmu. Saya akan membacakan. Saya sudah lama sekali tidak membaca, sepertinya lupa. Alala tanalul ilma illa bisitati saun bika anajmu iha bibayani. Ilingo hasil ilmu angin nemperkara bakal tak ceritake kumpule kang dibertelo. Nah, itu dalam sebuah kitab adabnya menuntut ilmu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan, ingatlah kalian tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kecuali dengan 6 syarat. Yaitu orang menuntut ilmu itu syarat-syaratnya diantaranya adalah cerdas, semangat, sabar, biaya, petunjuk ustadz, dan lama waktunya. Jadi kalau pertama menuntut ilmu itu harus cerdas. Cerdas itu bukan berarti pintar, tapi mampu menerima pelajaran yang disampaikan. Yang kedua, semangat. Jadi nggak boleh letoy. Kalaupun kita ngaji belum bisa, tetap semangat. Bisanya baru mengeja, tetap semangat. Yang kedua, sabar. Temannya ngaji nyimak itu kayak rasanya kok sulit banget sih gitu. Kok kita tetap sabar, karena kita sama-sama belajar. Nggak boleh ngaji ini jelek, nggak boleh. Yang kedua adalah biaya. Ya, tentunya dalam orang belajar itu memerlukan biaya. Biaya itu tidak harus uang, tapi sesuatu yang kita usahakan untuk menggapai itu namanya biaya. Kalau bahasa Jawanya jerbasuki mawabiyo, begitu. Butuh waktu, tenaga, pikiran. Itu adab-adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua, petunjuk dari ustadz. Jadi orang belajar itu harus punya guru. Paling tidak orang yang mengajarkan. Tidak boleh belajar itu dengan sendiri, menyepi, merenung, seperti itu tidak boleh. Harus ada gurunya, ada yang menuntun. Kalau kita sendiri nanti merenung, menyepi sendiri, itu nanti akan mendapat bisikan-bisikan setan. Akhirnya muncullah ada nabi palsu, ada orang mengaku Tuhan. Itu karena dia belajarnya sendiri. Yang selanjutnya adalah waktunya harus lama. Menurut ilmu itu harus ada waktunya, tidak boleh instan. Kalau contoh di kita itu ada orang daftar kuliah, pengennya langsung lulus gitu. Kalau nggak kuliah lulus bisa enggak mas? Tidak bisa. Jadi perlu proses itu dalam belajar. Yang selanjutnya sampai jam berapa mas Abdul? Setelah asar ya. Enggak, saya sampaikan nggak banyak-banyak. Doai wa hirsmi dawa wadi mari wal balqo wa irsandis ustadi wa doa li zamani. Ya. Nganil mar'i latas al-wasal ana qaribi wa innal qarina bil waqtironi waqtadi. Ya. Ya, jadi yang selanjutnya adalah
Janganlah engkau bertanya tentang keberadaan orang lain. Ya, jadi janganlah engkau bertanya keberadaan orang lain, lihat saja temannya. Jadi gitu. Jadi kita berteman, kalau ingin mengetahui keberadaan orang lain itu tidak perlu menanyakan kepada dia, tapi lihatlah kesehariannya dia bergaul dengan siapa. Seperti itu. Kalau mungkin teman saya ya bentuknya kayak saya. Kayak temannya Mas Abdul ya ustadz gitu. Kayak temannya Ibu Dian ya dosen-dosen gitu. Toh kalau ada itu sedikit, presentasenya begitu. Tak mungkin ustadz koncone bergaulnya di dunia-dunia yang suram itu kelihatannya sangat kecil. Toh adapun misinya dakwah gitu ya. Terus belajarlah ilmu adalah perhiasan indah bagi pemiliknya dan keutamaan baginya serta tanda setiap hal yang terpuji. Jadi ilmu itu nantinya akan menjadikan sesuatu yang indah buat kita, menjadikan kita terpuji dalam segala hal tentunya. Makanya ilmu itu mempunyai tempat tersendiri. Orang-orang yang berilmu itu mempunyai tempat-tempat tersendiri. Tentunya ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berguna. Serta orang yang berilmu biasanya itu disertai dengan adab, karena ilmu tanpa adab itu tidak berguna. Ya. Setan pun berilmu tapi tidak beradab. Itu. Jadi kita lebih menghormati orang beradab daripada berilmu, karena berilmu tidak beradab itu bisa disalahgunakan. Tetapi kalau beradab tidak berilmu bisa belajar. Begitu sedikit kajian yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak, tapi saya sudah lupa. Ini kitab saya buka lagi di tumbuk-tumbukan. Dulu pernah nyantri tapi tidak lulus. Saya baca lagi, sudah pegangannya sudah lupa semua Mas Abdul. Tapi tidak apa-apa, tentunya kita sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata. Itulah kebodohan dari saya, ada benarnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, acara demi acara sudah selesai. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung tutup aja ya Mas. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.